Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online-nya Mari, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online-nya Mari yang ke-130 ini. Kami menyambut dengan gembira respon Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online Mari yang ke-130 hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 adalah Tahun Baru dan Pembaruan Rohani, yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Andreas Aptianto dari Singapura. Kiranya ibadah dapat berjalan dengan lancar dan akan memberkati kita semuanya. Mari sebelumnya kita akan mentabiskan ibadah online Mari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan yang berkata, "Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan puji-pujian." Kekudusan
mari kita lanjutkan pujian kita. Bila kurenungkan kasih-Nya Tuhan. Karena kasih itu yang memelihara kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Devina dan Bapak Jumhana Karya Sasmita. Waktu selanjutnya kami persilakan.
pada diriku. Akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia dikala hariku makin senggang, jiwa lebih tubuhku lemah, cahaya hidup semakin redup, sering berhadap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biarlah terang meskipun dalam kemelut. Menyambut dengan baik, apakah hatiku tak bergerak bagaikan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku dan pengharapanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk taburi benih firman Tuhan, dan benih itu bertumbuh dalam hidup kita dan kita dapat jadi berkat. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita menaikkan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku hanyalah Tuhan. Hidupku, ku
Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM, di mana saja kalian berada. Immanuel, perkenankan saya mengucapkan juga selamat tahun baru, karena hari ini masih di dalam suasana tahun baru, tanggal 4 Februari. Nah, berbicara mengenai tahun baru, maka tema saya adalah tahun baru dan pembaharuan rohani. Tahun baru selalu perlu ada pembaharuan. Dan di dalam pembaharuan yang terutama adalah pembaharuan batiniah kita atau rohani kita. Nah, saudara, dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang telah dibaca oleh MC tadi, terdapat dua mujizat. Mujizat pertama adalah penderita penyakit kusta ditahirkan. Mujizat kedua adalah hamba dari perwira Kapernaum disembuhkan. Nah, saudara, melalui dua mujizat ini, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah pembaharuan hidup rohani kita. Ada dua hal yang penting daripada mereka. Pertama, mereka memiliki kesungguhan hati yang terdiri dari hati yang mau mengaku dosa, hati yang berdoa, dan rendah hati. Dan yang kedua,
mereka memiliki iman yang benar. Iman yang benar juga terdiri dari 3 poin. Pertama, iman yang murni. Kedua, iman yang praktis. Dan ketiga adalah iman yang besar. Maka marilah kita mulai dengan kesungguhan hati mereka yang pertama, yaitu hati yang mengaku dosa. Dari ayat 2, penderita kusta diibaratkan. Penderita kusta diibaratkan. Penyakit kusta itu diibaratkan dosa pada zaman itu. Karena itu, kalau seorang penderita kusta dapat menemukan kelemahannya, maka hidup rohaninya baru dapat diperbaharui. Seperti Petrus. Petrus setelah mengalami di dalam kapalnya bertolak ke tempat yang lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Lalu Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala. Walaupun mereka sudah pernah menebarkan jala, tetapi Petrus berkata karena Yesus yang memerintahkan, ia tebarkan jala. Dan siapa tahu, wah, jala itu dapat menjaring banyak ikan. Dikatakan bahwa jala itu hampir saja koyak. Dan ikan-ikan itu memenuhi hampir 2 perahu. Dan ketika itu, Petrus melihat dirinya adalah seorang berdosa. Inilah titik awal daripada dia mendapat pembaharuan rohani. Kemudian, sebelum Yesus disalibkan, Petrus telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, bukan? Namun, sebelum ayam berkokok, Petrus menyesal. Begitu dia keluar melihat Tuhan Yesus, dia mengaku dosanya. Dan Tuhan mengampuninya. Ini adalah proses ia mendapatkan pembaharuan rohani yang lebih dalam. Kemudian pada hari Pentakosta, ia termasuk salah satu dari 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ia berani berdiri di hadapan bangsa Israel yang berkerumun pada saat itu. Dan ia mengabarkan Injil. Akhirnya ada 3.000 orang yang bertobat. Yang kedua, mereka memiliki hati yang berdoa. Penderita kusta berdoa menyatakan dia tidak mampu mengatasi masalah dirinya. Sedangkan perwira berdoa menyatakan bahwa ia percaya Yesus sanggup melakukan mukjizat. Saudara, berdoa di sini adalah memberitahu pada Yesus akan isi hati seseorang. Mereka berdoa berarti mereka memiliki hati berdoa. Doa berperanan penting dalam pembaharuan rohani kita, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya bagaimana berkhotbah, tetapi ia mengajarkan muridnya bagaimana berdoa. Berarti Tuhan Yesus sangat mementingkan doa. Kalau di dalam perjanjian baru ada satu orang yang paling memenuhi syarat untuk tidak berdoa, dia adalah Tuhan Yesus.
namun justru Tuhan Yesus meninggalkan banyak teladan doa, dan ia seorang yang berdoa dengan luar biasa. Yesus pernah berkata kepada muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan iblis. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum berkeliling akan mencari yang dapat ditelannya. Pada suatu hari, Raja Iblis itu memerintahkan para antek-anteknya, sana pergi mengacaukan gereja itu. Tidak lama kemudian, sang Raja Iblis ini melihat bahwa antek-anteknya tertidur di atap gereja itu. Lalu ia marah. Saya menyuruh kalian mengacaukan gereja ini, kenapa kalian tidur? Antek-antek itu berkata, hai Raja, coba lihat orang-orang gereja itu. Mereka mendengarkan khotbah saja pada ngantuk. Mereka tidak ada ibadah berdoa, mereka tidak berjaga-jaga. Bagaimana cara saya mengacaukan mereka? Mereka sudah tidak karu-karuan hidup rohaninya. Saudara, betapa penting umat Kristen berdoa. Jangan sampai jatuh ke dalam jaring iblis. Martin Luther berkata, kalau sehari ia tidak berdoa sampai 4 jam, hari itu dia tidak punya kekuatan untuk bekerja bagi Tuhan untuk melawan kuasa iblis. Ada seorang dokter wanita di China. Dia telah banyak kerja pada siang hari, melayani para pasien. Tapi sore harinya, dia masih sempat mengabarkan Injil, masih sempat pergi ke rumah piatu dan rumah jompo untuk melayani mereka. Susternya bertanya, dokter, bagaimana kamu dapat melayani banyak pasien, kemudian masih mengabarkan Injil dan segalanya? Dari mana kekuatanmu? Lalu ia menjawab, kalau tiap pagi saya tidak berjumpa terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus saya, niscaya saya tidak mungkin punya kekuatan seperti ini. Betapa penting bersaat teduh, betapa penting doa tiap pagi. Kita harus melakukan itu seperti mereka. Para pemirsa, yang ketiga, mereka berdua punya rendah hati. Ayat 2 dan 6 dikatakan penderita kusta itu sujud menyembah Yesus. Ini adalah kerendahan hati daripada penderita penyakit kusta. Lalu perwira itu berkata, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ini adalah rendah hati daripada perwira. Saudara, untuk memiliki pembaruan rohani, sikap rendah hati berperanan sangat penting. Teolog Agustinus pernah ditanya oleh para murid, Pak, bagaimana seseorang supaya hidup rohaninya bisa maju dengan cepat? Ada berapa langkah yang perlu kita tempuh? Agustinus menjawab, ada 3 langkah.
Lalu para murid pada mendengar, apa 3 langkah itu, Pak? Ia berkata, langkah pertama, rendah hati. Para murid bertanya, lalu langkah kedua itu apa, Pak? Ia berpikir sejenak, langkah kedua juga rendah hati. Lalu langkah ketiga apa, Pak? Langkah ketiga setelah dia pikir lagi, masih rendah hati. Para muridnya pada heran. Pak, mengapa 3 langkah semuanya rendah hati? Jawab Agustinus, betapa penting sikap rendah hati di dalam seseorang akan mendapatkan kemajuan atau pembaharuan rohani. Dan rendah hati ini dimiliki oleh kedua orang tadi, penderita kusta dan perwira. Kita kenal Yohanes Pembaptis. Dapat dikatakan dia adalah perintis Tuhan Yesus. Dia pada waktu di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dia bisa merubah padang belantara menjadi tempat KKR. Karena dia pandai berkhotbah dan banyak orang suka mendengarnya. Namun, ketika ia memperkenalkan para muridnya kepada Tuhan Yesus, apa katanya? Lihatlah, anak domba Allah yang memikul semua dosa umat manusia. Saya ini siapa? Ia bungkukkan dirinya dan berkata, membuka tali kasutnya Tuhan Yesus pun tidak layak. Saudara, betapa tinggi hidup rohani daripada Yohanes Pembaptis, tetapi betapa rendah hatinya. Kita harus banyak belajar daripada Yohanes Pembaptis. Kita memasuki bagian kedua yang penting. Mereka harus memiliki iman yang benar. Pertama adalah iman yang murni. Dari ayat 2 dan 5. Penderita kusta beryakin bahwa Yesus pasti bisa mentahirkan dia. Asal dia berkata, jika Tuhan mau. Inilah imannya yang murni. Dan perwira berkata, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Inilah iman yang murni daripada perwira. Jadi apa yang ada di dalam hatinya langsung dipraktekkan untuk diwujudkan. Inilah iman yang murni. Pemirsa, hampir semua orang Kristen pertama bertobat beriman murni. Tetapi lambat laun jadi iman gado-gado atau iman capcay goreng. Imannya bercampur dengan banyak kepercayaan lain. Ada seorang Kristen, dia masih mencari ahli nujum. Kemudian ahli nujum itu memberi dia sebuah buku kecil dengan dikatakan kalau ada masalah, kamu harus baca buku itu. Suatu hari mendapat interlokal dari luar kota. Kalau kamu datang ke sini, ada kangtau yang besar, ada usaha besar, kamu bisa mendapat keuntungan besar. Lalu, ia mengambil buku kecil itu. Setelah dibacanya, dikatakan hari ini hari Rabu. Tidak boleh keluar pintu besar. Dalam bahasa Mandarin dikatakan buka cu taman, pintu besar. Dia pikir
Ini ada larangan tidak boleh keluar pintu besar. Andai kata benar-benar saya keluar dari pintu besar, nanti ada sesuatu yang terjadi, bagaimana? Tetapi kalau saya tidak pergi keluar kota itu, saya kehilangan kantau keuntungan yang besar. Dia punya pikir, dia melihat, rumahnya ada jendela. Di sini hanya dikatakan tidak boleh keluar pintu besar. Tidak dikatakan tidak boleh keluar jendela. Lalu dia buka pintu jendela, dia lupa kalau dia tinggal di tingkat 2, dia langsung lompat. Siapa tahu akhirnya kakinya patah. Nah, beginilah akibat daripada orang yang punya iman gado-gado. Iman capcay goreng. Sudah percaya Yesus, masih percaya yang lain. Itu adalah akibatnya. Jadi kita tetap perlu memiliki iman yang murni. Para pemirsa, poin yang kedua adalah iman yang praktis. Dari ayat 2 dan 8. Penderita kusta begitu beriman, ia tidak berpikir panjang, langsung minta pada Yesus. Ini iman yang praktis. Iman yang segera dipraktekkan. Demikian juga para perwira. Begitu beriman langsung yang memberitahu pada Yesus. Ini iman yang praktis daripada perwira. Saudara, ketika 12 imam mengusung tabut perjanjian akan menyeberangi sungai Yordan. Tapi saat itu sungai Yordan airnya meluap tinggi. Lalu ke-12 imam itu menginjakkan kaki ke dalam air sungai Yordan di tepi sungai. Begitu mereka menginjakkan kaki di sungai, air Yordan terbelah menjadi 2. Dan mereka melalui daratan bisa menyeberang. Inilah iman yang praktis. Tapi saudara jangan keliru. Jangan pikir kita pergi ke sungai mana di Indonesia yang terkenal. Misalnya kalau ada sungai yang besar, kemudian saudara pikir tadi Pak Pendeta mengatakan menginjak kakinya ke dalam sungai. Air sungai akan terbelah menjadi 2. Lalu saudara mencoba. Tapi siapa tahu air sungai tidak terbelah menjadi 2. Saudara jangan marah dulu. Perlu diketahui bahwa ketika para imam itu menginjakkan kakinya, sebelumnya Yosua sudah ada pesan. Dan ini adalah firman Tuhan. Ada janji daripada Tuhan. Jadi kalau tidak ada janji firman Tuhan, jangan sekali-kali kita melakukan yang tidak, yang boten-boten. Itu bukan iman. Itu adalah mencobai Tuhan. Tapi iman yang praktis, iman yang segera dipraktekkan. Sebagaimana Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati adanya. Ada seorang yang memiliki teman dari China di desa, dan teman China ini mau pulang ke Tiongkok. Begitu dia balik dari Tiongkok, dia bawa payung dari China. Orang desa ini belum pernah pakai payung. Tapi dia pesan, Pak, payung ini sangat bagus. Kalau
hujan lebat, kamu bawa payung ini, kamu tidak akan basah kuyup. Wah, orang desa itu pengen sekali mencobanya. Dilihatnya di langit, hari ini tidak hujan, besok tidak hujan. Suatu hari betul-betul mendung, ambil hujan, dia cepat-cepat ambil payungnya. Begitu hujan lebat, dia berjalan di tengah-tengah jalan, tapi siapa tahu basah kuyup bajunya. Lalu dia ke rumah temannya, orang China itu, dan marah-marah. Pak, kamu menipu saya. Katanya kalau hujan lebat, bawa payung ini tidak akan basah kuyup. Tapi lihat ini, baju saya basah kuyup. Lalu bagaimana kamu pakai payungnya? Aduh, sudah saya coba di atas kepala, di samping kiri, samping kanan, semuanya tidak berguna. Nah, salah kamu. Payung itu harus dibuka. Waktu Bapak memberi pada saya, tidak mengajarkan saya membuka payung. Membuka payung adalah iman yang praktis. Saudara, banyak orang Kristen memiliki iman, tapi dimasukkan di dalam dompet, dimasukkan di dalam saku. Tidak pernah dipakai. Yang dipakai hanya uang. Yang dipakai hanya pengetahuan, tapi tidak pernah pakai imannya. Marilah saudara, kita belajar daripada penderita penyakit kusta dan perwira. Memiliki iman yang praktis. Para pemirsa, yang ketiga atau yang terakhir, mereka memiliki iman yang besar. Ayat 2, ayat 8 sampai 11. Penderita kusta percaya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Tuhan dapat, kata dapat, menunjukkan imannya yang besar. Kemudian kita ketahui, perwira percaya kemahakuasaan Tuhan, maka ia berkata, katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan perkataan ini, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ternyata iman daripada perwira ini dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai iman yang besar yang tidak pernah ia temukan di antara orang Israel. Saudara, di dalam perjanjian baru hanya 2 orang yang imannya disebut besar dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Orang kedua adalah wanita Kanaan, yang anaknya berpenyakit karena dirasuk setan. Lalu ia tahu bahwa Yesus lewat di tempatnya dan dia datang kepada Yesus. Dia minta supaya anaknya disembuhkan. Tetapi Yesus diam. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Saudara, kalau doamu tidak dijawab, bagaimana sikapnya? Bagi wanita ini, tidak putus asa. Dia tetap saja meminta. Lalu murid-muridnya berkata pada Yesus, Tuhan, wanita ini mengacau, diusir saja. Saudara, kalau diusir oleh majelis gereja misalnya, apakah saudara pergi? Bagi wanita ini tidak. Dia tetap minta. Bahkan Yesus akhirnya berkata, aku ini diutus
hanya untuk bangsa Israel. Dan tidak baiklah roti yang untuk anak itu diberikan kepada anjing. Seakan-akan wanita ini dianjing-anjingkan. Agak diremehkan, agak dipandang rendah. Tapi sebenarnya Yesus hanya mau menguji imannya. Akhirnya luar biasa. Wanita itu menjawab, "Tuan, anjing pun makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus juga memuji, "Imanmu besar, anakmu sudah sembuh." Saudara, marilah kita belajar daripada dua orang ini, penderita kusta dan perwira. Akhirnya kita melihat bahwa mereka memiliki kesungguhan hati dan iman yang benar. Jadi, kalau kita ingin jenjang atau peringkat hidup rohani kita maju dan mendapat pembaharuan demi pembaharuan, ternyata kita perlu ada 3 hati dan 3 iman. 3 hati itu apa? Hati yang mengaku dosa. Kedua, hati yang berdoa. Ketiga, hati yang rendah atau rendah hati. Lalu 3 iman, yaitu iman yang murni, iman yang praktis, dan iman yang besar. Semoga para pemirsa beroleh semua ini pada tahun yang baru, mendapat pembaharuan rohani yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan para pemirsa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di tahun baru ini ada pembaharuan rohani yang luar biasa terjadi di dalam hati para pemirsa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tahun Baru dan Pembaruan Rohani yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanan Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Jumhana dan Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk ibadah online ya Mari ke 131 pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya yang akan menyampaikan firman-Nya, juga semua tim penata layanan. Mohon dukungan doanya untuk panitia konferensi misi nasional dalam persiapan untuk menyukseskan acara tersebut, antara lain dalam promosi ke gereja-gereja, ke lembaga-lembaga Kristen, STT, dan mitra untuk rekrut 500 orang peserta dan juga untuk kebutuhan dana. Konferensi misi nasional ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 pukul 13.30 sampai pukul 20 atau 8 malam, bertempat di MDC Hall Wisma 76 Jakarta. Acara ini didukung oleh PKLI Pusat dan gereja-gereja mitra lainnya. Diselenggarakan dengan 3 orang narasumber yang dipakai Tuhan dalam pelayanan misi nasional, yaitu Bapak Pendeta Bagus Suryantoro, Direktur IPN. Yang kedua, Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra, Direktur
BRC, dan Dr. Edi Kristianto, founder dari KTB UKM. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi panitia via WA kepada Pendeta Marianovi 0821-2271-6908 dan Evangelis Mariati Sitorus 0877 8488 8642 atau melalui telepon 021 4585 6597. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberkati pelayanan Ya Mari lewat persembahan. Silakan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau juga dapat melalui WA 0877 8488 8642. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tahun Baru dan Pembaharuan Rohani dalam ibadah online Ya Mari ke-130 Sabtu 4 Februari 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang dapat juga dipraktikkan dalam kehidupan dan pelayanan setiap waktu. Agar demikian, kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus, dan berkat Tuhan juga bagi Bapak Jumhana Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah dan memberkati seluruh pemirsa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk tim penata layanan, pengisi acara melalui pujian, dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH
yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Mari ke-131 pada hari Sabtu 11 Februari 2023. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi dan melengkapi dengan kebenaran surgawi kepada hamba-hambamu yang akan melayani, sehingga berkat yang Tuhan siapkan dapat memberkati, melengkapi seluruh mitra sahabat Jamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia konferensi misi nasional yang akan menggelar acara tersebut secara nasional pada hari Jumat 31 Maret 2023 bertempat di MDC Hall Wisma 76 Jakarta. Juga dalam seluruh persiapan promosi rekrutmen peserta sekitar 500 orang yang terdiri dari pendeta, penginjil, aktivis gereja, mahasiswa STT, dan keterlibatan seluruh donatur melalui dana, serta persiapan dari ketiga orang narasumber sebagai pembicara, yakni Bapak Pendeta Bagus Surjantoro, Bapak Pendeta Robi Chandra, Dr. Edi Kristianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memimpin, menyertai agar seluruh persiapan hamba-hambamu selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam berkat Tuhan, agar melalui konferensi tersebut ya Bapa, seluruh peserta dapat dilengkapi dan memperlengkapi diri juga untuk melanjutkan amanat agung Kristus, sehingga demikian seluruh kebenaran yang diterima melalui konferensi misi nasional ini dapat dipraktekkan di dalam setiap pelayanan di mana Tuhan tempatkan anak-anakmu, hamba-hambamu yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan melalui visi misi penjangkauan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai tabib ilahi, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk pemulihan jantung dari bayi Samantha Satya Kamendra, cucu Bapak Joni Ramanto, yang terus mendapat perawatan dari dokter spesialis jantung Rambu Kareri Haratoga, Jakarta, pasca operasi batu ginjal bagian kanan. Saudara Holy Ecclesia Lajau, anak Ibu Mevi Chandra dari Makassar, yang pernah berobat ke Singapura dengan radiasi karena mengalami kanker di tulang punggung dan tumor ganas di usus, dan melanjutkan kemoterapi di Makassar. Pendeta muda Deliani Sitomorang di Pematang Siantar yang mengalami sakit kanker darah dan sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ibu Saulina Sigian Bogor sakit tumor di otak dan dirawat di rumah sakit. Anak Jessica Mengindo, anak Bapak Yohanes Mengindo di Kecamatan Menggala, Sulawesi Selatan, yang mengalami kelumpuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai dan juga bersama-sama dengan mereka, agar mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan dari Tuhan, sehingga demikian Bapa, mereka kembali melihat bahwa sungguh Tuhan sangat mengasihi, menyayangi mereka semua, sehingga pada saat mereka mengalami mujizat dan kesembuhan dari Tuhan, mereka mengingat bahwa sungguh semua yang terjadi itu datangnya dari Tuhan sebagai penyembuh. Kami juga berdoa bagi pemirsa yang saat ini dalam keadaan sakit, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena menderita sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, juga yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan. Ya Tuhan,
pemilik kehidupan. Kami menyerahkan mereka pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau mereka sedang menaruhkan tangan mereka di tempat yang sakit saat ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang mengangkat tangan ingin mendapatkan pemulihan dari Tuhan, Tuhan jawab bagi mereka. Serta kedua belah tangan mereka mungkin diletakkan di dada, agar Tuhan membela dalam seluruh permasalahan yang mereka hadapi. Jawablah mereka pada saat ini ya Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang juga akan mengalami pemulihan dipulihkan secara total oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka kembali memuji dan mempermuliakan Tuhan sebagai sumber kesembuhan, juga sebagai sumber daripada setiap jawaban bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian sejahtera dan sukacita Tuhan menguasai seluruh kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan KPU dan Bawaslu dalam persiapan tahapan pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dengan sejumlah parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu, juga agar politik identitas tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Demikian juga agar anggaran 76,6 triliun rupiah untuk keperluan penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2022-2024 benar-benar digunakan dengan tepat, jujur, dan tidak korupsi. Ya Bapa di surga, dalam nama Yesus, berikanlah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, visioner, juga yang bukan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran. Seorang yang tidak pernah melakukan politik identitas untuk meraih kemenangan di kontestasi politik. Seorang yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta berpihak pada kepentingan rakyat agar pembangunan Indonesia biar berkelanjutan. Juga berkati seluruh tugas dan wewenang dari legislatif dan juga eksekutif, demikian juga yudikatif, agar seluruh program kerja yang dikerjakan dapat berhasil, dan di dalamnya Tuhan dapat memberikan kenyamanan, demikian juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Tuhan bebaskan dari bangsa kami, dari negara kami, dari setiap perbuatan-perbuatan dari kelompok-kelompok yang tidak Tuhan berkenan, yang ingin mengacaukan keamanan di bangsa kami. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan apapun bentuk yang mereka ingin lakukan. Berkati sejumlah aparat keamanan kami, agar mereka terus menjaga, melindungi akan kestabilan seluruh keamanan di bangsa kami, agar bangsa kami terus dalam keamanan Tuhan sendiri. Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, penolong yang sejati, penjawab doa yang pasti, serta perlindungan yang kokoh, juga Tuhan yang memiliki kehidupan ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Ah
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Mari yang ke-131. Tuhan Yesus memberkati.